Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Belajar Asik with Arwin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ataupun sharing-sharing informasi mengenai bagaimana caranya berbelanja di Siplah Toko Ladang. Nah, karena sudah adanya integrasi dari Siplah dengan Arkas, maka untuk memudahkan Bapak Ibu kepala sekolah ataupun penyelenggara pembelanjaan sekolah ya untuk melaksanakan pengadaan barang ataupun jasa melalui Siplah Toko Ladang. Nah, kami akan berikan sedikit tutorialnya ataupun cara bagaimana berbelanja saat ini di Siplah Toko Ladang. Nah, pada tayangan sebelumnya saya sudah berikan pemahaman ataupun cara berbelanja di Siplah blibli.com. Nah, untuk saat ini saya akan berikan cara yang kedua ya di Siplah Toko Ladang. Caranya hampir sama. Ya, pertama-tama kita masuk ke laman siplah.tokoladang.co.id. Nah, nanti Bapak Ibu silakan klik tombol masuk ya yang ada di pojok kanan atas di sini. Nah, ini ya, klik tombol masuk dan silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan akun yang akan digunakan. Misalkan di sini saya akan contohkan menggunakan akun sekolah ya. Akun yang digunakan adalah akun kepala sekolah yang terdaftar di Dapodik, baik itu tingkat PAUD TK, tingkat dasar maupun tingkat sekolah menengah. Nah, di sini saya akan simulasikan dengan akun PAUD. Oke, kita masuk. Nah, misalkan saya akan menggunakan sebuah akun dari sebuah PAUD. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik masuk. Nah, akan diarahkan ke laman beranda Siplah Toko Ladang. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu cari toko yang menjadi rekanan ataupun mitra sekolah Bapak Ibu. Misalkan di sini saya ambil contoh rekanan mitra sekolahnya adalah Lapak Mang Awing. Nah, di sini ya sudah ada. Nah, saya telah berekan dengan PT Lapak Mang Awing. Nah, di sini kebutuhan-kebutuhan yang akan kita belanjakan apa saja nih? Silahkan Bapak Ibu pilih ya barang-barang yang sesuai dengan penganggaran di Arkasnya. Nah, misalkan pencairan Arkasnya, misalkan Bapak Ibu di PAUD TK ataupun sekolah lain ya yang baru cair nih, misalkan bulan September. Nah, berarti kan ada pembelanjaan bulan Juli dan Agustus yang belum terrealisasi. Nah, Bapak Ibu silakan bisa di satu pembukuan ataupun di satu pembelanjaan di bulan September. Misalkan di sini saya melihat di Arkasnya ya di buku kerjanya bulan Juli Agustus itu ada pembelanjaan yang akan kita order di Siplah Toko Ladang. Caranya Bapak Ibu tinggal pilih produk-produknya ya. Misalkan di sini saya mau order map kertas. Nah, tinggal klik Bapak Ibu keranjang. Nah, silakan nanti tinggal masukkan jumlahnya tapi nanti di akhir ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan tambahkan kembali kira-kira produk apa lagi yang ingin dibeli di Siplah tersebut. Misal saya tambah paket tinta, tambahkan ke keranjang. Selanjutnya kita kembali lagi. Misal saya mau tambahkan buku tulis. Misal ini. Tambahkan ke keranjang. Nah, misalkan ini sudah semuanya masuk ke keranjang Bapak Ibu ya, keranjang belanjanya. Nah, dipastikan semua pembelanjaan sudah masuk sesuai dengan kertas kerja berjalan ataupun bulan berjalan. Nah, kita cek di keranjang belanjanya yang ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa barang-barang yang sudah Bapak Ibu masukkan ke keranjang. Nah, tinggal atur kuantitasnya Bapak Ibu. Misal di sini saya buku tulisnya mau 2 pak misalkan ya. Nah, saya klik 2. Terus tintanya juga saya mau 2 pak ataupun 2 paket ya. Terus map kertasnya di sini saya pengennya misalkan 5 buah. Nah, dan yang lainnya misalkan hanya satu saja. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sudah dipastikan pembelanjaannya sudah sesuai. Lalu lanjut ke halaman check out. Ya, Bapak Ibu klik halaman check out. Nah, di halaman check out ini nanti akan ditampilkan nama sekolah Bapak Ibu, alamat dan nomor kontaknya ya. Ini sengaja saya blur dulu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah masukkan lama pengerjaan. Di sini estimasikan Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mau setelah barang diterima itu mau ke banknya berapa hari.
Nah, setelah proses pengiriman barang, misalkan di sini saya anggap simulasikan 7 hari lah. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu pilih kurir pengiriman. Apakah kurir toko atau ambil sendiri? Biasanya kalau ada tambahan di sini ada ekspedisi ya. Nah, karena toko saya mitranya ini sudah disettingnya adalah 2 seperti ini, kita pilihnya kurir toko saja. Nah, jika ada catatan pesanan, silakan Bapak Ibu masukkan catatan pesanannya. Lalu selanjutnya adalah buat pesanan. Klik tombol yang di bawah seperti ini. Nah, lalu akan muncul peringatan seperti ini. Toko ladang pelaksana dalam kapasitas mewakili satuan pendidikan menyatakan bahwa bla 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 bla. Silakan Bapak Ibu baca ya, ketentuannya pun ada. Jika sudah setuju, silakan klik atau centang saya setujui ya, saya menyetujui syarat dan ketentuan berlaku. Lalu klik lanjutkan. Nah, setelah ini juga ada peringatan lagi, Anda akan menuju halaman pemetaan pembelanjaan. Nah, inilah fitur terbaru dari Siplah Bapak Ibu ya. Jadi akan diarahkan ke menu HPP atau halaman pemetaan pembelanjaan. Kita klik lanjutkan. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke HPP tersebut. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih ya sumber dananya dari mana. Jika ada bos kinerja, silakan bos kinerja, ataupun biasanya sih kita gunakan yang awal dulu ya, bos PAUD dulu. Nah, ini BOP ya. Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik sini, kebetulan ini. Nah, klik selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke halaman pemetaan pembelanjaan. Nah, di sini di halaman ini adalah fitur terbaru dari Siplah, di mana integrasi antara Siplah dengan Arkas ini akan terintegrasi dengan otomatis. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk HPP-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kegiatan ini yang Bapak Ibu belanjakan harus sesuai dengan kertas kerja di Arkas Bapak Ibu. Nah, misalkan kertas roll timbangan ini untuk apa sih? Nah, misalkan Bapak Ibu lihat lagi ke kertas kerjanya. Misal di sini saya lihat untuk kegiatan UKS. Nah, penyelenggaraan UKS untuk bahan baku praktek KBM. Lalu kita klik kertas atau roll timbangannya. Di sini jumlahnya 1. Nah, kita cek di sini. Nah, jumlah barang yang Anda anggarkan adalah 2 pak. Yang Anda sudah catat di BKU adalah 0. Nah, harga barang yang Anda anggarkan adalah 14.000. Ini harus sesuai Bapak Ibu dengan jumlah anggaran dan harga di Siplahnya. Selanjutnya, apalagi nih kira-kira untuk yang satu kegiatan sama dengan kertas termarol tersebut. Nah, misalkan di sini di buku kerjanya adalah dengan sabun. Misal ya. Kita cari yang satu kegiatan dulu. Kita cari. Nah, sabun di sini ada beberapa yang harganya sama ya Bapak Ibu. Ini bukan, berarti ini juga bukan. Kalau masih ada kita cari lagi. Takutnya masih ada di bawah. Nah, kalau tidak ada dipastikan yang harganya hampir mendekati ataupun sama. Misal di sini saya sabun cuci tangan. Kita cari yang harganya sama dengan kertas kerja Bapak Ibu ya. Di sini saya ceknya yang satu kegiatan adalah ini. Sabun untuk bukan yang ini Bapak Ibu ya. Tapi yang bawah sabun cuci piring. Nah, ini dia. Nah, jumlahnya ini 20.000. Oke. Selanjutnya kita masuk kegiatan kedua, karena itu kegiatan pertamanya hanya 2 barang. Nah, Bapak Ibu scroll ke paling bawah lalu tambah kegiatan. Ya, klik tambah kegiatan, maka akan muncul kolom kedua, kegiatan kedua. Nah, misalkan di sini ada beberapa yang berhubungan dengan ATK. Nah, kita cari di kertas kerjanya yang berhubungan dengan alat tulis kantor. Kita cari terlebih dahulu. Nah, ini masuknya ke penyelenggaraan pembelajaran. Kita cek kegiatannya, pembelajaran. Nah, kegiatan penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, dan efektif dan nyaman. Selanjutnya rekening belanjanya masuknya di apa? Bapak Ibu cek ya. Di kertas kerjanya di sini adalah belanja bahan-bahan baku praktek KBM. Nah, yang pertama kita cek ya, buku tulis apakah ada. Jika tidak ada di sininya di uraiannya, berarti
ini belum sesuai Bapak Ibu ya untuk kegiatannya. Nah, dipastikan kegiatannya sudah sesuai Bapak Ibu. Nah, belanja berarti untuk rekening belanjanya ini masih salah. Kita cari yang kedua, alat tulis kantor. Nah, jika di alat tulis kantor tidak ada, maka kemungkinan di arkasnya harus dirubah. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Di sini ada kemungkinan untuk buku tulis. Kita cari ke bawah, scroll. Nah, ini dia ada buku tulis. Nah, yang dianggarkan adalah 50.000. Oke, selanjutnya tinta Epson. Kita cari ataupun bisa diketik ya Bapak Ibu, tinta. Nah, ini dia tinta. Oke, selanjutnya map kertas biasa. Nah, ini dia. Terus, nah ini kesininya kemungkinan berbeda lagi kegiatan Bapak Ibu. Nah, jika berbeda kegiatan, kita tambah lagi ke paling bawah Bapak Ibu ya. Tapi di sini masih ada ATK. Kita tambahkan dulu ATK-nya yang lainnya. Nah, ini di sini ada pensil, masuknya masih ATK. Nah, ini ada pensil. Terus ballpoint. Kita ketik saja ballpoint. Terus spidol. Nah, ini ketik saja ya Bapak Ibu, lebih mudah. Nah, setelah beres semuanya, berarti kan tadi yang ATK sudah semua. Nah, sekarang kita masuk ke peralatan ataupun bahan-bahan kesehatan atau obat-obatan ya. Bapak Ibu tinggal tambah kegiatan. Nah, ini masuk kegiatan ketiganya. Nah, kegiatannya lihat lagi di kertas kerja Bapak Ibu. Kalau di kertas kerja saya di sini adalah ini masih masuk UKS Bapak Ibu. Nah, ini masuknya ke belanja obat-obatan UKS. Nah, namun pilihan rekening belanjanya adalah obat-obatan. Kita cari alkohol untuk luka. Nah, ini dia, tinggal klik-klik saja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya masker. Nah, ini ada masker kain kasa. Terus paracetamol. Nah, pokoknya pastikan sesuai dengan pembelanjaan Bapak Ibu. Di sini antiseptik. Antiseptiknya ada 2, ini yang 12.000, ini yang antiseptik berikutnya. Ini yang antiseptik yang kedua. Minyak gosok. Oke. Nah, ini dengan otomatisnya akan muncul Bapak Ibu kode rekening jika sudah sesuai. Nah, ini karena kegiatannya berbeda, soklin lantai dengan sabun cuci piring ataupun sabun cuci tangan ya. Bapak Ibu pastikan lagi untuk kode rekeningnya masuk kemana ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini berbeda lagi kegiatannya. Untuk kegiatan tersebut ada di kode rekening yang lain. Nah, kita tambahkan lagi Bapak Ibu untuk 2 item tersebut. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sini masih masuk UKS, namun kode rekeningnya adalah belanja kegiatan kantor. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita cek ya, soklin lantai, sabun pembersih lantai. Nah, ini dia. Satu lagi yang terakhir adalah sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dipastikan ketika sudah semuanya kegiatannya terchecklist ya Bapak Ibu, sudah sesuai dengan arkasnya. Nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan proses selanjutnya dengan klik selanjutnya atau lanjutkan. Nah, ini selanjutnya ya Bapak Ibu, klik selanjutnya. Setelah klik langkah selanjutnya, langkah berikutnya ada Bapak Ibu. Nah, ini ya langkah 3, konfirmasi pesanan. Nah, di langkah konfirmasi pesanan ini dipastikan bahwa pesanan Bapak Ibu tidak ada yang bermasalah. Nah, baik dari kegiatan pertama, kegiatan kedua, dan kegiatan lainnya ini sudah sesuai pembelanjaannya. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik tombol yang biru di bawah. Ya, ini tidak terlihat ya.
Nah, ini konfirmasi dan buat pesanan. Tinggal klik Bapak Ibu ya, konfirmasi dan buat pesanan. Lalu akan muncul notifikasi lanjut konfirmasi dan buat pesanan di Siplah. Lalu klik ya lanjut jika Bapak Ibu fix dan sudah menyatakan bahwa ini adalah pembelanjaan yang sudah disetujui atau disepakati. Klik ya lanjut. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan masuk kembali ke halaman Siplah. Nah, di halaman Siplah ini, nah ini ya, Bapak Ibu sudah menyatakan pembelanjaan berhasil. Nah, ini Bapak Ibu tinggal bisa menunggu ya, menunggu konfirmasi dari penjual ataupun mitra dari Siplah Toko Ladang. Bapak Ibu bisa mengunduh ataupun download draft surat pesanan SP-nya. Nah, ini bisa dicetak ya Bapak Ibu. Ini untuk laporannya. Nah, ini dipastikan sudah sesuai dengan arkas Bapak Ibu semua. Nah, jika sudah sesuai, nah ini bisa disimpan ataupun di print out. Nah, ini kita save saja Bapak Ibu ya. Kita save, bisa dibuat JPEG ataupun bisa dibuat PDF ya Bapak Ibu. Nah, ini berhubung filenya adalah JPEG, kita save saja dengan JPEG. Oke, kita save. Nah, ini selesai draftnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menunggu konfirmasi dari pihak mitra Siplah Toko Ladang untuk transaksi selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian tutorial yang bisa saya sharing ya. Jika ada pertanyaan silahkan bisa bertanya di kolom chat ya ataupun di kolom komen. Nah, jika misalkan dari teman-teman lain ada permasalahan ataupun sudah mendapatkan solusinya, silahkan kita berbagi saja di kolom komen. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.